Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subul salam wa hamana bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Wa fi ayatil ukhra, al-fitnatu akbaru minal qatl. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisil qudusi, malam yarqa bi qada'i walam yashkur bi atari falyatlub rabban siwaya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama yang kita hormati dan muliakan guru kita semua, Kyai Rahmat Nasution. Beliau ini alumni Beliau ini adalah merupakan senior kami di masa himpunan santri Lirboyo. Dan beliau ini ciri khasnya adalah ilmu alam, petani. Beliau ini bisa ngobrol dengan tanaman. Jadi kalau tanaman itu mati, beliau bisa ngobrol. Kalau ada buah anggrek mati, kenapa bisa mati? Beliau bisa ngobrol. Kalau saya ada bunga yang mati, saya takziahi. Kalau beliau bisa hidupkan yang mati. Maka siapa-siapa di sini yang namanya bunga yang mati, makan aja ke tempat Ustaz Rahman, diobrolin. Kemudian yang kita muliakan yang gak kalah gantengnya, Al-Ustaz Muhammad Ahmad Al-Hafiz. Jujur beliau itu lebih ganteng dari saya, dan saya mengakui karena efek dari kipas angin ternyata tak baik berada di kipas angin, karena ganteng saya luntur lalu nempel. Ya, inilah efek dari kipas angin. Ya, harusnya di sana. Kalau nanti luntur, gantengnya dari Muhammad nempel ke saya. Kemudian yang kami hormati dan muliakan para masyayikh, perwakilan dari Polosaketi, para ayah anda dan ibunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir hari ini khususnya insya Allah masuk surga semuanya. Tama-tama mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah. Berada di tengah-tengah majlis Rasulullah itu adalah merupakan sebuah mukjizat abad ini. Tidak semua orang yang mampu berjalan, mampu melangkahkan kemari. Yang dekat tidak diberi hidayah, justru yang jauh bisa diberi hidayah. Ada yang dekat kakinya kuat tapi nggak diberikan kesempatan datang kemari, itu ciri orang nggak dapat hidayah. Ada orang yang jauh dari desa perkotaan, kena asam urat tapi dikasih hidayah sampai kemari. Ada orang yang jauh dari Galang dan Sungai Karang, fisik melemah karena baru pulang dari rapat, bawa anak-anak perpisahan, menyelam di air, nggak basah karena pakai baju selam. Tapi karena dapat hidayah, alhamdulillah
saya bisa datang kemari tadi sudah dibacakan dan juga sudah disediakan. Untuk mengundang saya sajennya harus terhormat. Dan saya lihat yang dapat cuma saya, tidak. Berarti yang nggak dapat belum terhormat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, iza maratum biriyadil jannah fatahu. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampir di taman surga itu. Mampir kata Nabi. Lalu ada sahabat bertanya, Mariyatul Jannah ya Rasulullah, taman surga itu mana ya Rasul? Lalu Rasul mengatakan, ilaku zikri, orang yang ingat Allah, itulah taman surga. Maka ibu-ibu tadi yang rajin baca, yang kuat bacaannya, insya Allah masuk surganya lebih cepat daripada yang duduk dan baca. Amin. Yang tadi baca selawatnya kencang, insya Allah lebih cepat dari yang bacanya pelan. Dan di antara kita yang paling cepat masuk surganya karena baca selawatnya adalah yang nyanyi. Karena pakai mic. Nanti lain kali saya juga dikasih mic biar saya juga baca selawatnya kencang. Saya juga ingin masuk surga. Ibu ingin masuk surga? Ingin cepat atau lambat? Ayo, kalau lambat, lama masuk surganya bisa jadi ke neraka. Kalau cepat, cuma cepat masuk surganya. Pilih mana? Setahun belakang, setahun ke depan belum tentu masuk surga, tapi besok mati masuk surga. Pilih mana? Jujur, Bu. Ciri orang yang cinta itu mabuk. Bu, ciri orang yang cinta itu mabuk. Bagaimana cintanya Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf sampai mabuk? Melihat orang namanya semua Yusuf, nengok ke langit ada bacaan Yusuf, nengok di tempat ada bacaan Yusuf. Bahkan orang yang bercerita tentang Nabi Yusuf itu dikasih duit. Kenapa? Saking senangnya Siti Zulaikha, orang kalau menceritakan tentang orang yang dicintai dikasih duit. Sekarang saya mau nanya, Ibu cinta nggak sama Ustaz Aman? Hah? Ibu cinta nggak sama Ustaz Aman? Cinta, tapi Ustaz Aman nggak cinta. Kenapa? Ibu tua. Tapi Ustaz Ahmad cinta kepada kita karena kita ingin masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan buat junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang yang rajin baca selawat, ini Bu, ini kisah nyata. Orang yang rajin baca selawat gak ada yang hidupnya miskin. Kalau orang yang hidupnya miskin itu ciri orang yang males baca selawat, nggak suka selawatin orang. Makanya kalau hidupnya susah bacain selawat, yakin. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Karena saya juga adalah orang yang melakukan rajin baca selawat. Bedanya Ustaz Ahmad, pas selawat yang beliau itu rutinkan dan powerkan itu selawat Jibril. Kalau saya selawat Naria dan Dalailul Khairat, apapun ceritanya selawat silakan, yang penting baca selawat. Tapi andai kata ada orang rajin baca selawat tapi bacanya selawat, itu bukan selawat. Pasti bingung. Kalau orang yang hidupnya susah, itu ciri kurang baca selawat. Makanya kalau orang yang ingin keluar dari kesusahan, rajin baca selawat. Tapi kalau orang itu baca selawat nggak selawat. Mana contohnya Ustaz Ammar baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi
tibul qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibul qulub. Kalau saya selawat naria yang gak sah disebut orang baca selawat yang megang tasbih, selawat itu. Maka orang yang baca selawat dengan selawat bukan selawat. Paham? Nah, harus ngerti itu. Maka itu yang dirahmati Allah. Banyak orang-orang sukses rajin baca selawat. Sampai kapan? Ini ada cerita, kisah nyata. Saya hanya punya sahabat, orang Garut, orang Bogor. Beliau itu mungkin itu artinya beliau itu sudah di rumah. Jadi ketika beliau di rumah, namanya di Bogor, cari ekonomi susah, tanah kosong payah, sementara terdesak ekonomi. Apa yang dilakukan beliau? Beliau melakukan membaca selawat naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina, sampai habis itu. Tapi jangan sampai habis, enggak sah selawatnya. Paham? Masih enggak paham? Tes. Baca selawat narianya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfalu bil qurab wa tudabi hawaiz wa tunalu bil qadri wa husnul hawati wa saqal gama biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi bi kulli waqtin wa nafasin bi adadi kulli majnun. Itu. Tapi kalau ibu baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman sampai habis enggak sah. Paham? Pasti nggak paham. Sama itu. Ada orang sholat ngajarin anak sholat. Kebetulan ini fakta kawan saya, tapi alhamdulillah jadi sepak itu orang. Diajari sama gurunya, nanti kalau ruku bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Paham? Dipraktekkan. Sebelah saya sholatnya itu di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Maka itu yang dirahmati Allah. Understand? Materi saya hari ini mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz Amar. Bu, di dalam bahasa Arab ada namanya bala, ada namanya huzlan, ada namanya imtihan, ada iktibar. Semuanya itu artinya ujian. Ujian itu bisa juga diartikan dengan bahasa Arabnya fitnah. Jadi fitnah itu ujian. Orang yang difitnah itu biasanya punya kelebihan, dan orang yang suka fitnah itu biasanya nggak punya kelebihan. Kenapa Ustaz Ahmad difitnah? Karena punya kelebihan. Kenapa itu orang suka fitnah? Berarti nggak punya kelebihan. Maka ibu yang punya kelebihan siap-siap difitnah. Kalau ibu nggak pernah difitnah, berarti ibu nggak punya kelebihan. Maka orang-orang apa kata Imam Al-Ghazali, iza lam tajid hakidan falam annahu fasil. Barang siapa orang yang hidupnya tidak pernah dibenci orang, tidak pernah didengkiin orang, tidak pernah difitnah orang, itu cirinya hidupmu nggak berkualitas. Ustaz Amar pondoknya di sini, lalu dari mana-mana datang, kemudian kelebihan beliau luar biasa. Air ini saya beli 5.000, tapi orang ngasih 100.000. Keren gak? Woi, keren gak? Ibu beli 5.000, paling jual 5.500, untung gopek, untung apa itu? Gopek ya? Untung gopek. Ustaz Ahmad beli 5.000, dibayari orang 350.000, berarti untung beliau adalah 345.000. Kenapa? Karena beliau punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ludahnya laku. Betul kan? Ibu paksa di rumah kayak gitu, ada orang sakit, besok mati. Kenapa? Ludah ibu berbisa seperti itu. Maka berapa banyak orang yang cuma
Betul. Maka orang yang difitnah itu ciri orang itu ingin naik derajatnya. Karena dia diuji oleh Allah, yang ngetes Allah, kemudian disuruh hambanya yang uji, berhasil beliau, maka insya Allah pondok ini akan jadi besar. Pondok ini insya Allah akan jadi megah. Insya Allah nanti banyak santrinya. Maka ibu-ibu yang punya anak, kalau anaknya itu susah kali bandel di rumah, kurang nurut, pondokkan kemari. Insya Allah nurut. Bapak punya istri bandel, pondokkan istri bapak. Sekarang saya mau nanya, anak saya satu di pondok Jawa Timur Lirboyo. Tuh, awal-awal saya sebelum mondok rezekinya seret. Begitu anak saya mondok, alhamdulillah rezekinya lancar. Ini bulan 6 insya Allah anak saya yang kedua, mohon doanya mudah-mudahan betah mondoknya di Lirboyo. Yang sama gak seneng kali lah. Saya minta doa, mudah-mudahan anak saya yang kedua insya Allah nanti bulan 6 berangkat, mudah-mudahan betah, ilmunya barokah dari Lirboyo. Apa yang terjadi? Ternyata begitu satu anak saya mondok, alhamdulillah rezeki Allah kasih ke saya. Dua anak saya insya Allah lebih dari itu. Itu yang mondok masih anaknya, belum mamanya. Gimana cara mondok mamanya? Mamanya mondoknya gak sampai ke Lirboyo, mamanya mondoknya di rumah. Apa yang dilakukan? Ibu pingin anaknya supaya apa? Nurut, manut, maka pondokkan kemari. Anaknya gak betah, ibu lah yang mondokkan anaknya. Caranya apa? Ibu bacain Al-Fatihah tidak kurang dari 41. Insya Allah nurut. Sekarang banyak orang pintar tapi gak benar, betul. Banyak orang benar tapi gak pintar, betul. Dia pintar gak benar, banyak itu. Masa orang kaya duitnya banyak, tahu kalau nyuri haram. Buktinya apa yang terjadi? Dia pintar ngakali duit, akhirnya korupsi 271 triliun. Betul. Betul ya? Sampai dikalkulasikan, andai kata 271 triliun dibagikan sama orang Indonesia, satu orang bisa dapat 30 juta per orang. Itu 271 triliun. Itu duitnya besar, banyak, beli rokok dapat berapa? Tapi itu orang pintar, tapi tidak benar. Ada orang benar tapi nggak pintar, ya nggak maju. Kita pengen pintar, kita pengen benar. Maka salah satu biar pintar, biar benar, maka ibu rajinkan anaknya diselamatin. Lalu kemudian anak ibu sukses, sampai orang bilang kok bisa anaknya sukses, pasti nyogok. Kan gitu, difitnah lagi. Memang begitu hidup supaya mulia difitnah. Maka saya juga pernah difitnah. Salah satu fitnah saya pernah ibu pacaran sama istri orang. Saya difitnah pacaran sama istri orang. Bahkan bu ada satu fitnah tapi saya nggak marah. Saya pernah difitnah di kampung itu laki-laki yang paling tergantung. Tapi saya nggak terima, tapi saya terima. Jadi yang dirahmati Allah. Sampai dia bilang Ustaz ganteng ya. Saya bingung saya ini muji fitnah atau fitnah. Jadi yang dirahmati Allah. Jadi fitnah itu ibaratnya apa ibu? Madu manis. Setiap orang yang memfitnah pasti mulutnya manis. Apalagi mohon maaf, oknum kaum ibu. Bukan sini, tapi ada. Oknum kaum ibu itu rajin. Kalau ngumpul-ngumpul awalnya kita ngaji, habis cerita ngaji, cerita sayur, habis cerita sayur, cerita fitnah yang lain, ngompol. Semakin fitnah itu manis, maka semakin pelan suaranya. Kalian berdua. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jaga bibir ibu. Jangan sampai ibu rajin memberikan listrik pada bibir, tapi ternyata listrik tersebut membuat ibu semakin suka menceritakan aib orang lain, apalagi yang difitnah adalah guru ngajinya. Kalau engkau fitnah kawanmu silakan, dosamu sedikit. Engkau fitnah orang silakan, dosamu sedikit.
Tapi ketika engkau fitnah ngaji, maka jangan harap berkah ilmumu itu ada, dan jangan harap masa depanmu akan ada. Makanya hati-hati, jangan fitnah guru. Ketika engkau melihat ada kejelekan pada guru, bagusan diam. Kenapa? Dengan diam engkau, insya Allah engkau ilmumu akan berkah. Maka ketika ada orang yang fitnah Ustaz Ahmad, memfitnah Ustaz Rahmat, memfitnah saya, maka sesungguhnya saya khawatir dia nanti masa depannya akan suram. Oh suha itu kalau ada. Paham Ibu? Paham Ibu? Sekarang saya mau nanya, andai kata ada orang yang fitnah dengan pondok ini, Ibu bela atau Ibu ikut nimbrung? Hah? Bela? Yakin? Menurut Ibu pondok ini, kira-kira pondok ini menurut Ibu berkah atau enggak? Berkah atau enggak? Jadi kalau andai kata orang yang ngejahin pondok ini, Ibu siap enggak untuk membela pondok ini? Yakin? Betul? Tak tunggu jawabanmu ya. Maka Ibu yang dirahmati Allah. Lalu apa hadiah orang yang kena fitnah? Satu, derajatnya naik. Mungkin Ustaz Ahmad ingin dinaikkan derajat. Ingat Bu, derajat naik bukan ukuran ijazah. Orang yang derajat naik bukan karena faktor dia duduk di mana, di instansi apa. Orang yang derajatnya naik itu yang nilai Allah. Kalau gaji itu ada ukurannya. Golongannya tinggi, gajinya tinggi. Golongannya makin tinggi, gajinya tinggi. Tapi kalau orang yang ukurannya berkah, maka yang gaji Allah. Dan untuk mencapai berkah harus diuji. Adik sekolah, tapi udah malam. Coba. Adik mau sekolah, kelas berapa adik? Kelas 8. Mau naik kelas 9 enggak? Syaratnya ujian. Kalau lulus naik, betul? Kalau nggak lulus, remedial, tinggal kelas, gitu toh? Maka kalau itu kita doa kepada Allah. Siapapun orang yang memfitnah, siapapun orang yang hari ini difitnah, maka insya Allah semuanya akan lulus dari fitnah itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, firqatun waqtahu wasamdah. Ada satu golongan dia tertipu padahal rajin ibadah. Ada satu golongan dia tertipu padahal rajin ibadah. Sholat nggak tinggal, tahajud nggak tinggal, sedekahnya rajin tapi tertipu. Siapakah itu? Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah la yahfizuna alsinatahum anil ghibah. Orang yang ibadahnya penuh tapi masih tertipu siapa? Orang yang tak mampu menjaga lidahnya. Lidah ini tak betulan, betul? Tangan betulan, telinga betulan, jempol betulan, tapi lidah tak bertulang. Dengan lidah yang tak bertulang itu, apa yang terjadi? Kata-kata yang diucapkan oleh dia bisa sakitnya sampai ke tulang. Maka saking dasarnya ini lidah, Allah berikan kepada kita apa hikmahnya, apa Ibu? Lidah ini kalau mau ngomong harus melewati dua. Yang pertama pageran gigi, yang kedua dua bibir. Betul nggak? Sampai-sampai orang supaya lidahnya ini nggak keluar dipasang behel. Betul nggak? Itu pun lepas juga kan lidahnya. Ini lidah di dalam, dipager sama gigi, ditambah lagi sama tembok besar namanya bibir. Semakin besar bibirnya, maka semakin besar temboknya. Itu kejebol. Ya Allah. Kenapa bisa jebol? Hatinya nggak bersih, sama orang sirik, orang punya diceritain, nggak punya diejek. Ada nggak orang kayak gitu? Yang mana orangnya? Ya, pinter dicaci-maki, dijelekin, begitu bodoh dihina. Maka itu yang dirahmati Allah. Maka orang
itu adalah salah satu hiburan bagi orang yang bosan dengan damai. Maka kalau orang yang bosan dengan damai pasti nyeritain orang. Maka kata Nabi, kata Allah, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada membunuh. Kenapa dikatakan oleh Allah begitu? Kalau membunuh selesai, mati. Tapi kalau memfitnah, perasaan kita mau mati tapi nggak mati. Betul nggak? Tahuan. Kalau membunuh, mati, selesai. Udah, habis cerita. Tapi kalau orang yang difitnah itu nggak mati, tapi perasaannya mau mati. Bisa jadi dia menahan fitnah itu sampai meninggal dunia. Bisa jadi dia difitnah sampai dikubur pun difitnah. Maka kalau itu orang-orang yang sedang difitnah, berbahagialah. Kenapa? Engkau sedang diuji oleh Allah. Andai kata engkau lulus, mungkin derajat surga kita lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak diuji dengan fitnah. Orang diuji miskin, biasa. Miskin untuk dia sendiri, bisa jadi karena malas kerja. Orang difitnah dengan harta, biasa. Ada yang lulus dengan harta, ada yang tidak lulus. Tapi orang yang difitnah dengan caci maki, dengan buruk sangka, dengan fitnah ini dan itu, maka kualitas fitnahnya itu membuat dia semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka ada yang mengatakan fitnah adalah merupakan mutiara bagi orang-orang yang punya kelebihan. Maka orang-orang yang punya kelebihan hanya kata fitnah, maka sesungguhnya Allah ingin memberikan mutiara terbaik untuk. Paham Ibu? Paham? Nah, dari cerita ini, Ibu kapan rencana difitnah? Kenapa Sister saya tidak difitnah? Mungkin kualitas ibadah kita kurang. Mungkin harta kita masih sedikit. Mungkin ilmu kita masih sedikit. Andai kata engkau beri ujian fitnah, takutnya engkau nggak ngaji. Buktinya aja nggak difitnah aja males nggak? Maka itu yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, siapa orang-orang yang tertipu? Orang kedua yang ditipu adalah wayukiru anil haram, orang yang suka makan yang haram. Ada orang makan yang haram, bahaya untuk kesehatan, bahaya untuk anaknya. Kalau misalnya ada anak yang dididik di pesantren, dididik di madrasah, tapi kemudian alatnya kurang, coba ini introspeksi. Mungkin ada sesuatu yang dimakannya nggak baik. Ustaz, saya ngasih makannya halal. Mungkin anak itu dikasih duit jajannya nembak. Itu tuh, gitu kan? Nah, maka periksa dulu kembali. Coba lihat tuh, anak petani biasanya banyak yang nurut-nurut, tapi anak yang bukan petani yang memaaf, dikala bapaknya kurang benar, biasanya agak susah nurutnya. Kalau begitu, bisa jadi ada efek sesuatu yang dimakan gak benar. Sekarang saya mau tanya, Ibu pilih mana? Makan daging dalam mimpi atau makan ikan asin dalam dunia nyata? Makan ikan asin, gitu ya. Sekarang Ibu, tolong menolong bagus atau enggak? Bagus. Ibu ada orang pesta rewang, baik atau enggak? Waktu rewang ngambil daging, dosa atau enggak? Terus Ibu, kenapa Ibu ngambil daging enggak ngomong? Karena takut kalau minta izin enggak dikasih. Sementara di rumah ada ikan asin yang halal. Ibu pilih mana? Nyolong waktu rewang daging itu atau makan ikan asin yang di rumahnya tapi enggak enak? Ayo, betul. Ikan asin. Yakin? Yakin? Betul ya? Betul. Maka mulai besok sampai rewang bawa daging, adik-adik tolong tanyain Mama Klen. Nah, ketiga apa? Wayumahilul wajib, wayumahilul fardhu, wayalhal sunnah. Ada orang yang dia itu apa? Meninggalkan yang wajib tapi malah berlomba-lomba dalam sunnah. Saya mohon maaf Ibu. Maaf ya. Main kartu itu hukumnya ubah. Kalau gabung-gabung supaya silaturahim bagus, sunat. Tapi jangan gara-gara kita main kartu atau kumpul-kumpul lalu nggak sholat subuh, itu salah. Betul.
Banguni sahur orang, bagus atau enggak? Bagus. Tapi gara-gara banguni sahur nggak sholat subuh, itu nggak bagus. Nongkrong di jalan, kumpul-kumpul sama kawan, bakar sendal, ya, bakar sendal. Namun kalau ikan, lelehan, bagus. Tapi gara-gara kita lelehan, kemudian nggak sholat subuh, itu nggak bagus. Maka ciri orang tertipu adalah dia mengejar sesuatu yang sunat, meninggalkan yang wajib. Saya mau nanya, nonton TV bisa jadi sunat, betul nggak? Karena mungkin ada tayangan yang sifatnya agama, betul? Ngaji itu wajib, mana lebih bulat itu nonton TV atau ngaji? Yang kenceng. Pilih mana? Ngaji sama nonton TV? Ngaji. Yakin? Betul? Misalnya ada final Liga Champion. Kemudian kita di situ bangun, disunatkan yang kita disuruh sholat tahajud. Sholat tahajud sama nonton TV mana lebih bagus? Yakin? Rewang sama sholat mana lebih bagus? Ada nggak orang rewang nggak sholat? Ada, koplak. Jadi itu yang dirahmati Allah. Ya, jangan jadi orang tertipu. Jadi intinya itu yang dirahmati Allah. Ada nanti satu golongan, dia rajin beribadah, tapi ternyata masih kategori tertipu. Yang pertama siapa? Orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Lidahnya di dalam dipagar sama gigi yang 32, kemudian dipagar lagi sama bibir, tapi juga masih ceritakan aib orang lain, suka memfitnah. Maka sesungguhnya ibadahnya belum kategori yang mustajab, bisa jadi ibadahnya masih kategori orang yang tertipu. Satu. Yang kedua, ada orang rajin ibadah tapi rajin nyolong. Rajin, selawatan rajin, bagus. Kemudian zikiran bagus. Tapi pulang dari sini sendal kawan saya hilang. Ini orangnya mana tuh? Tapi insya Allah diganti sama dia sendiri. Dan yang ketiga apa? Ada orang yang berlomba-lomba. Apa itu? Mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Kalau ibu masuk surga nggak bisa dengan jalur naik haji, nggak bisa masuk surga lewat jalur umroh, ibu bisa masuk surganya lewat selawat. Ayo selawatan di sini. Enak di sini selawatan. Yang baca Ustaz Ahmad, yang kemudian dihibur oleh tim selawat, kemudian dipimpin zikirannya sama Ustaz Najri. Ibu tinggal dikul-dikul aja, insya Allah itu berkah. Betul? Enak nggak selawatan? Hati tenang? Enak nggak di sini? Udah tidur di sini semua. Nah, itu yang dirahmati Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bapak ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada orang yang masuk surga tanpa diuji. Orang ingin jadi kepala desa ya diuji. Saya ingin jadi guru sertifikasi ya diuji. Orang yang ini saja kalau misalnya mau nampil ya diuji. Maka ketika ujian kita paling tertinggi tempatnya di surga, maka insya Allah Allah juga akan menguji kita dengan jalur yang lain. Ustadz Ahmad diuji dengan kelebihan beliau, Ustadz yang lain diuji dengan kelebihan yang lain, saya diuji dengan ini dan itu, ibu diuji dengan ini dan itu. Ibu tidak ada salah tapi gak dicakapi tetangga sebelah, ada. Ibu rajin membantu tapi kemudian ibu dijelek-jelekin, ada. Itu bagian dari ujian. Maka sebaik-baik ketika kita diuji, maka Umar bin Khattab memberikan contoh. Apa contohnya? Ketika ada orang yang menjelek-jelekin kita, maka alangkah bagusnya kita berikan hadiah untuknya. Ulangi, ibu dijelek-jelekin orang, ibu dapat pahala atau enggak? Maka orang yang dapat pahala, ngasih pahala ke kita, pantas nggak dapat hadiah? Dapat. Saya mau nanya, kamu dikasih, saya mau nanya, kamu tak kasih pahala, kira-kira bagus nggak saya? Bagus. Kamu harus ngasih hadiah, kan begitu. Umar bin Khattab dijelek-jelekin sama orang lain, ternyata Umar bin Khattab begitu ada kawan yang menceritakan si fulan menjelekkanmu wahai Umar, maka Umar datang pergi ke belakang lalu kemudian memberikan hadiah. Tolong berikan hadiah ini kepada si fulan. Lalu sahabat ini ngomong, wahai Umar, bukankah dia ngejekinmu? Iya, tapi sesungguhnya ketika dia ngejekin aku, dia sedang memberikan pahala untukku dan dia sedang menanggung dosa untukku. Maka kalau begitu,
Kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih dengannya? Maka diberikan aku apa, Bu? Sesuatu yang berharga dari rumah Umar bin Khattab. Makanya kalau ibu ada tetangga yang rajin nyaci maki ibu, kasihlah itu, Bu. Apa, Bu? Roti serikaya, aroma, majesi, boleh. Itu. Kenapa? Karena itu dapat pahala cuma. Ini nggak dapat pahala cuma. Ibu saya ejek, nanti ibu ngasih saya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati. Intinya adalah mari sama-sama kita tetap mengaji. Apapun ceritanya kata orang, semua orang itu semuanya, tidak semuanya menilai orang itu baik. Apa yang saya katakan menurut ibu baik, tapi bisa jadi satu dua orang ada yang menceritakan saya tidak baik. Ada orang yang kita berbuat baik, kita saja orang berbuat baik saja itu difitnah. Jangankan untuk kita, Nabi orang yang mulia difitnah, betul? Dibilang Nabi tukang sihir, dibilang Nabi itu seksual, ya, karena istrinya banyak. Itu Nabi aja difitnah. Bahkan untuk jangankan Nabi, Allah aja difitnah. Apa fitnah untuk Allah? Allah punya anak. Maka kalau begitu kita yang sering difitnah, itu artinya kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertinya ini saja karena waktu saya lihat sudah jam 12 ya. Cepat sekali di sini kurang 1 jam. Mudah-mudahan barokah tempat ini menjadi tempat yang mulia, menjadi tempat doa-doa yang mustajab. Apapun yang menjadi hajat kita, kalau andai kata di antara kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dikasih jodoh yang paling terbaik. Sekalipun dia tidak miskin, kita terima. Amin ya Rabbal alamin. Andai kata di sini yang belum dapat kerjaan, insya Allah dapat kerja yang baik. Insya Allah. Andai kata di sini belum punya rumah, belum punya pondok pesantren, dengan barokah pondok pesantren Marifatullah Pasal Saketi, mudah-mudahan insya Allah semuanya akan diwujudkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang hari ini andai kata di sini ada duda yang ingin nikah, kita doakan mudah-mudahan dapat janda yang kaya raya. Andai kata di sini ada janda yang ingin nikah, mudah-mudahan dapat gondong yang kaya raya. Gak ada mau, tapi gak ada janda di sini. Itu saja, mohon maaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sukses selalu. Mari bersama-sama bertamasya ke surga melalui majelis salawat bagi Rasulullah SAW di tempat ini. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi